kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang ilmu kejiwaan dalam psikologi umum. Saya sendiri Tati Nur Azizah, yang kedua Ida Asyarah, yang ketiga Dewi Rahmawati, yang keempat Lina Wahyuni Saniatul Husna, yang kelima Lisa Indrawati. Dalam psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengandung arti fungsi individu dalam interaksi dengan sekitarnya. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 komponen jiwa, yaitu 1 syaraf pertumbuhan, 2 perasaan, 3 intelektual. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis atau tumbuh-tumbuhan, sifat hewani atau adanya perasaan-perasaan hakiki, 3 sifat intelektual. Manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu. Sifat intelektual ini manusia yang membedakan dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk lainnya. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ida Asyarah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang persepsi. Persepsi dalam bahasa Indonesia berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu perception, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu percepto dan percipio, yang diartikan sebagai pengaturan identifikasi dan penerjemahkan dari informasi yang diterima dalam panca indera di lingkungan sekitar. Persepsi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dalam proses masukan atau rangsangan yang diterima indera. Proses yang kedua yakni pemrosesan informasi dengan konsep inspektasi individu pada pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya yakni macam-macam persepsi. Macam-macam persepsi bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu persepsi sebagai persepsi langsung, yang kedua persepsi dalam tindakan, dan yang ketiga psikologi evolusi dan persepsi. Bentuk-bentuk persepsi di mana kita ketahui dari berbagai macam, yaitu yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga sentuhan, yang keempat rasa, yang kelima sosial, yang keenam bicara, yang ketujuh wajah, yang kedelapan sentuhan sosial, dan yang selanjutnya persepsi dalam bentuk melalui indera. Persepsi bisa kita simpulkan bahwa artinya yaitu proses dari otak manusia dalam mengenai objek-objek sekitar, termasuk di dalamnya ada benda, orang, rasa, serta berbagai sensasi lainnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa pembentukan persepsi sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu seperti motivasi, pengetahuan, dan pengalaman. Sekian, terima kasih. Fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan. Fantasi dapat terjadi secara disadari dan tidak disadari. Fantasi dapat dibedakan menjadi 3. 1. Fantasi mengabstraksi. 2. Fantasi mendeterminasi. 3. Fantasi mengombinasi. Fantasi yang mengabstraksi merupakan cara berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Sedangkan fantasi mendeterminasi merupakan cara berfantasi dengan membayangkan hal lain berdasarkan apa yang pernah mereka lihat sebelumnya. Adapun fantasi mengombinasi merupakan cara berfantasi dengan mengombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada seseorang tersebut. Dalam materi aktivitas kejiwaan ini, kita juga akan mempelajari yaitu bab berpikir. Berpikir kita akan mengenal atau mempelajari
8 poin yang termasuknya adalah pengertian, bentuk-bentuk, dan juga macam-macam berpikir. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian berpikir merupakan aktivitas psikis yang rasional yang dapat terjadi apabila seorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Antara lain, pengertian dari berpikir ialah daya jiwa kita yang dapat meletakkan hubungan-hubungan atau ketahuan-ketahuan kita, yang dimana hubungan-hubungan terjadi itu seperti tak lain sebagainya, yaitu hubungan sebab musabab, hubungan tempat, hubungan waktu, dan juga hubungan perbandingan. Poin yang kedua yaitu kita akan mempelajari pertumbuhan otak dan kemampuan otak. Dari aspek biologisnya, mayoritas ahli sepakat bahwa anak yang sudah berumur 2 tahun otaknya bisa menyerupai atau menyamai berat otak orang dewasa. Hal ini berarti remaja awal dapat menilai benar atau salahnya pendapat orang tua atau orang-orang dewasa lainnya, karena pengaruh kuatnya perasaan remaja yang egosentris. Hal ini menyebabkan remaja-remaja awal bisa membantah atau menolak pendapat-pendapat yang menurutnya tidak rasional. Poin ketiga yaitu macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir ada 3 macam, yaitu ada 2 macam, yaitu berpikir autistis. Dalam kata lain itu adalah ngelamun. Yang kedua adalah berpikir realistis atau nalar atau reasoning. Berpikir realistis ada 3 macam, yaitu berpikir deduktif, yaitu mengambil pernyataan dari yang umum ke khusus. Kedua adalah berpikir induktif. Kebalikan dari deduktif adalah mengambil pernyataan dari yang umum dari yang khusus ke umum. Yang ketiga adalah berpikir evaluatif, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya atau tepat atau tidaknya suatu gagasan. Poin yang keempat yaitu proses berpikir, yang di dalamnya dapat diurutkan dari menetapkan masalah, menimbang-nimbang hal yang relevan, merumuskan hipotesa, dan verifikasi. Untuk yang kelima, poin yang kelima kita akan mempelajari tingkat-tingkat berpikir manusia. Menurut Von, salah satu ahli Jerman menyimpulkan bahwa tingkat-tingkat berpikir manusia terdapat 3 macam, yaitu yang inteligensi. Menurut Westrand, inteligensi ialah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru. Menurut arah atau hasilnya, inteligensi ada 2 macam. A. Inteligensi praktis ialah kemampuan yang berhubungan dengan hasil karya, kegiatan praktis, dan bidang keterampilan teknis. B. Inteligensi teoritis ialah kemampuan untuk menggunakan skemata berpikir abstraksi, juga kemampuan berpikir logis di bidang ilmu pengetahuan dalam penyesuaian diri dengan situasi-situasi baru. Demikian, pengembangan inteligensi dalam lapangan verbal didasarkan pada perkembangan inteligensi teoritis, sedangkan kemampuan inteligensi dalam lapangan gerak dikembangkan berdasarkan perkembangan inteligensi praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu A. Pembawaan ialah segala kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir dan yang tidak sama pada setiap orang. Kematangan ialah saat munculnya sesuatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai saat puncaknya. C. Pembentukan ialah segala faktor luar yang mempengaruhi inteligensi di masa perkembangannya. D. Minat inilah merupakan motor penggerak dari inteligensi.